Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Masyarul muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian mutlak hanya milik Allah Rabb semesta alam. Yang mana apabila kita benar-benar meyakini segala macam pujian hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang mengucapkannya setinggi-tinggi apapun ia mendapatkan pujian dari manusia, setinggi-tinggi apapun ia dipuja dan dipuji oleh manusia, ia tidak akan tinggi hati. Karena apa? Segala macam kelebihan, segala macam keunggulan yang kita miliki murni hanya karena la haula wala quwata illa billahil aliyil. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tatkala salah seorang guru saya menggambarkan, tapi kaitannya bukan pujian, mengilustrasikan ketika seseorang itu memuji atau mencela sebuah lukisan. Siapa sejatinya yang ia puji? Siapa yang sejatinya ia caci? Tentu saja bukan lukisannya, tapi pelukisnya. Wa hakadzal insan, demikian pula dengan manusia dan makhluk semesta ini. Yang mana Allah tegaskan dalam surat Luqman, hadza khalqullah. Ini loh ciptaanku, ini loh karyaku. Ini loh atas dasar kuasaku. Tentu saja ketika orang memuji kita, menyanjung kita, tentu saja kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih memilih kita. Allah memberi kesempatan kita untuk mengingatnya. Di antara zikir yang Nabi SAW ucapkan tatkala bangun dari tidur, selain alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ada satu zikir yang tercantum dalam kitab Al-Adhkar karya Imam Nawawi yang berbunyi, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikrihi. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan afiat, kesehatan kepada kita semua. Wa radda alayya ruhi. Enggak hanya kesehatan, ia kembalikan ruh kita yang pada asalnya pada malam hari Allah genggam. Wa adina li bi dzikrihi. Dan Allah masih mengizinkan kita untuk berzikir kepadanya. Yang dengan zikir Allah tegaskan, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang. Kok bisa sih mengucapkan subhanallah hati tenang? Kok bisa sih mengucapkan alhamdulillah hati itu tenang? Kok bisa sih mengucapkan Allahu Akbar hati itu tenang? Masyarul muslimin, kalau kita perhatikan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tatkala kita hendak melakukan suatu kemaksiatan, suatu kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tentunya mengakibatkan kegundah gulanaan setelah melakukannya, kita mengingat Allahu Akbar, Allah Maha Besar, sehingga kita tidak jadi melakukan maksiat. Ketika kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin merasa Allah tidak adil, kemudian kita teringat
ucapan subhanallah, maha suci Allah, tentu keluhan-keluhan itu akan segera hilang. Atau ketika kita lagi takaburnya, lagi sombong-sombongnya, kemudian kita berzikir kepada Allah, alhamdulillah, tentu kesombongan itu akan turun kita ketika kita benar-benar makna zikir itu. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita diberi izin untuk menghadiri suatu majelis yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam janjikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Wa majtama'at qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di masjid pada masjid-masjid Allah. Yatluna kitab Allah, ia membaca kitab Allah, mempelajari kitab Allah. Wa yatadarasu, dan saling mengambil dirosah. Saling mengambil pelajaran. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan padanya ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah liputi ia dengan rahmatnya. Bahkan dalam satu redaksi hadis lain disebutkan, seluruh makhluk mengatakan Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah orang yang bermajlis, ya Allah rahmatilah orang-orang yang bermajlis. Bukankah dengan rahmat Allah kita dapat memperoleh surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Yang membuat kita bangga adalah ketika nama kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Masyaallah muslimin, kedua adalah salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegaskan dalam surat At-Taubah, laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepadamu seorang utusan di antara kalian. Mengapa Allah utus seseorang di antara manusia? Itu menunjukkan kita sama-sama manusia, kita bisa meneladaninya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tergelincir dalam suatu kesalahan langsung beristighfar kepada Allah SWT. Ketika mendapatkan suatu musibah, Rasulullah bersabar. Ketika mendapatkan sesuatu yang bahagianya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersyukur. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Berat deritanya yang ia terima. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Segala macam perjuangan, segala macam penderitaan itu karena ambisi Rasulullah. Karena Rasulullah ingin seluruh umatnya beriman. Maka tatkala di padang mahsyar kelak, semua orang mengatakan nafsi, 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 diriku, diriku, diriku. Rasulullah mengatakan ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Maka tak berlebihan doa Jibril alaihissalam yang mengatakan dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun, raghima anfun, raghima anfun. Sungguh celaka duhai Muhammad, sungguh celaka duhai Muhammad, sungguh celaka duhai Muhammad. Man dzukira ismuka wa lam yusalli alaihi. Yang disebut nama Muhammad tapi enggan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan maghrib ini kita sedikit ingin tadabbur atau
syarah, menelisik penjelasan para ulama berkaitan doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin, di antara salah satu dari istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah ini di antara hadis yang sampai kepada kita adalah hadis ucapan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ummu Salamah memiliki suami yang bernama Abu Salamah. Maka tatkala Abu Salamah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Ummu Salamah agar membaca doa istirja, kemudian diiringi dengan istirja itu adalah lafadz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Dan dilanjutkan dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah ujur, berilah ganjaran terhadap musibah yang menimpaku, wa akhlif li khairan minha. Dan gantilah yang lebih baik dari apa yang telah menimpaku. Itu di antara hadis yang sampai kepada kita dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dan seketika itu, ketika Ummu Salamah berdoa itu, usai masa iddahnya Allah ganti suaminya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Salamah radhiyallahu anha memperhatikan ada satu doa yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu pagi. Doanya amat familiar di tengah kita, yakni doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah memperhatikan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa itu di waktu pagi. Sehingga karena perhatiannya yang betul, Ummu Salamah mengamalkan doanya, menyampaikan doa ini terhadap murid-muridnya hingga doa ini sampai kepada kita. Dengan barokahnya Ummu Salamah thalabul ilmi, menuntut ilmu, Ummu Salamah Allah angkat derajatnya. Setiap kita mengucapkan Ummu Salamah, kita iringi dengan radhiyallahu anha. Kita mendoakan keridhaan kepadanya. Ini peran wanita paling simpel. Jadi ia berperan hanya dengan nasrul ilm, menyebarkan ilmu. Allah angkat derajatnya Ummu Salamah sehingga ia di setiap orang membaca hadis dari beliau selalu diiringi dengan ucapan doa radhiyallahu anha. Semoga Allah meridhoinya. Hanya dengan menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Ummu Salamah memperhatikan doa yang sering dibaca Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, di pagi hari ini aku meminta apabila aku mendapatkan suatu pengetahuan, suatu ilmu, maka jadikanlah ilmu itu adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila pada hari ini aku memperoleh suatu rezeki, maka jadikan adalah rezeki yang aku peroleh adalah rezeki yang thayyib. Baik cara mendapatkannya maupun zat dari rezeki itu adalah rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala. Dan apabila aku mengerjakan suatu amalan pada hari ini, jadikan amalan itu adalah amalan yang diterima di sisimu. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilmu diletakkan di permintaan paling awal. Ilman nafi'ah. Ini menunjukkan
betapa mulianya, betapa utamanya ilmu, pengetahuan. Sehingga tak heran di dalam surat Thaha Allah wasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW agar berdoa bukan ditambah hartanya, bukan ditambah ketenarannya, bukan ditambah keunggulan-keunggulan lainnya. Akan tapi Allah tegaskan wa qul rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahlah untukku ilmu. Karena dengan pengetahuan orang itu akan memperoleh apa yang ia inginkan. Ilman nafi'an. Dengan ilmu juga Allah membedakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apa bedanya? Ya jelas beda. Bukankah kita telah mendengar suatu hadis yang terabadikan dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dicatat oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi mencatat dalam kitabnya Riyadhus Shalihin ada riwayat tentang kisah 100 pembunuh. Orang yang membunuh 100 nyawa akan tetapi diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah itu digambarkan sikap orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang pada asalnya orang itu membunuh 99 nyawa, kemudian ia datang kepada seorang ahli ibadah dan mengatakan, duhai ahli ibadah, engkau gini. Sungguh aku telah membunuh 99 jiwa. Apakah Allah masih menerima taubatku? Ternyata ahli ibadah itu kebetulan memang mungkin ilmunya belum sampai kepadanya kalau Allahul Ghafurur Rahim. Sehingga ia mengatakan, enggak, loh kamu habis membunuh 99 itu pokoknya Allah harus balas. Allah gak mungkin menerima taubatmu. Orang yang datang dalam keadaan ingin kembali, ingin bertaubat dari masa kelamnya, mendapat kayak gitu, oh kalau enggak diterima taubatku ya udah tak bunuh sekalian. Des jadi 100. Kemudian ia datang kepada ahli ilmu, ia mengatakan, engkau diterima taubatnya dengan syarat engkau pindah ke kampung yang lain agar engkau tidak terkontaminasi lagi untuk membunuh. Dari hijrah dari satu negeri ke negeri yang lain. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu? Oh ternyata dengan ilmu dapat menyelamatkan nyawa kita. Tapi ternyata ada ilman nafi'an yang Rasulullah SAW ajarkan untuk berdoa adalah agar kita meminta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang mendatangkan khasyatillah, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tegaskan dalam surat Fatir, innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Orang itu akan takut kepada Allah ketika ia memiliki ilmu. Bagaimana ia akan takut kepada Allah kalau ia tidak mengetahui siapa itu Allah? Ia tidak mengetahui bahwa ada Allahu Akbar. Tentunya itu butuh ilmu. Maka rasa takut itu juga perlu ilmu. Maka ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mendatangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada mahfudot kata-kata mutiara. Atau anak-anak muda sekarang mengatakan quotes. Ya, kata-kata mutiara, quotes. Buat status WA, status IG, status medsos-medsos lainnya. Nah, dulu para ulama juga sering buat kata-kata mutiara yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Muncul suatu quotes dari ulama, manizdada ilman
walam yazdad iman walam yazdad khasyatillah la yazdad illa bu'da. Orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah kualitas rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah bertambah dari pengetahuannya kecuali bu'da, kejauhan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah digambarkan oleh Allah betapa Korun yang Allah beri titip harta segitu aja. Tapi ketika ia sudah bergelimang harta, ia mengatakan, qala hadza min indi. Ini adalah jerih payahku. Ia lupa dengan Allah. Ia lupa dengan Allah yang memberi kecerdasan sehingga ia menjadi orang yang kaya raya. Kita juga telah dijelaskan tentang Haman yang Allah beri keistimewaan ilmu berupa arsitektur yang superpower pada masanya, pada zaman Fir'aun. Tapi ilmu itu justru untuk menentang Allah, untuk melihat, untuk membantu Fir'aun menentang Allah. Ya Hamadumni sorhal la'alli ablughal asbabus samawati wal ard fa'attali'a ila ilahi Musa. Fir'aun menyuruh kepada Haman, wahai Haman, coba bikin suatu bangunan yang mana aku bisa melihat Tuhannya Musa. Ilmu yang ia peroleh dari arsitektur justru ia menjauhkan ia dari Allah. Membuat ia tambah menentang Allah Subhanahu wa taala. Itu Haman. Orang-orang Yahudi yang Allah tegaskan, ya'lamuna kama ya'lamuna abaim. Ia mengenal Rasulullah itu sebagaimana mengenal anaknya sendiri yang setiap hari didongengkan oleh nabinya bahwa akan datang seorang rasul dari bangsa ini yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ia mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang utusan. Tapi karena hasad, karena kedengkiannya, ia menjadikan hasadnya, dengkinya kepada bangsa Arab itu sebagai bumerang bagi dirinya sehingga ia tidak menjadikan ilmu yang ia peroleh adalah ilmu yang bermanfaat. Maka di pagi hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita agar kita meminta kepada Allah adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ketahuilah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah menegaskan sebelum lafaz tauhid dalam Quran dalam surat Muhammad, Allah tegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidambik. Sebelum engkau mengatakan la ilaha illallah, engkau harus fa'lam, engkau harus mengetahui. Engkau harus belajar. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah tegaskan, i'lam, ketahuilah, belajarlah. Orang-orang yang menyatakan la ilaha illallah, belajarlah apa sih makna kalimat la ilaha illallah. Kemudian setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ditegaskan lagi warizqan thayyiban. Dengan ilmu yang bermanfaat, dengan pengetahuan-pengetahuan yang kita pelajari selama ini, itu juga bisa sebagai wasilah kita memperoleh rizki-rizki yang thayyib. Rizki-rizki yang baik. Baik cara ngambilnya, cara mendapatkannya, ataupun baik apa yang didapatkannya. Masyaallah muslimin, betapa pentingnya rizki yang baik terhadap dampak dikabulkannya doa kita. Itu ditegaskan juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab Arba'in Nawawiyah adalah kumpulan 40 hadis Nabi yang berbicara perihal pokok-pokok dalam beragama. Itu adanya motivasi Imam Nawawi. Imam Nawawi itu Masya Allah semangat menuntut ilmunya luar biasa. Di samping semangat menuntut ilmu, Imam Nawawi juga tidak luput. Setiap ilmu yang ia dapatkan ia catat. Yang ia catat, ia sebarkan.
Ada kitab-kitabnya yang sering dikaji di berbagai macam dunia, di seluruh penjuru dunia adalah kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, kitab Arba'in Nawawiyah. Kitabnya tipis, berisi 42 hadis, tapi syarah-syarahnya, penjelasan-penjelasannya beredar di mana-mana. Umurnya Imam Nawawi itu 40 tahun. Tapi sampai saat ini kita mengenalnya, dan ketika disebutkan nama Imam Nawawi kita mendoakannya dengan rahimahullahu ta'ala. Imam Nawawi menegaskan dalam hadis yang ke-10, manfaat dari rizki yang thayyib adalah dikabulkannya doa-doa. Hadisnya berbunyi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha thayyib la yakbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali hal-hal yang baik. Wa innallaha amara bihil mursalin faqala ta'ala. Allah juga memerintahkan para rasul. Sehingga Allah mengatakan, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, hendaklah engkau mengkonsumsi, makan dengan makanan yang thayyib. Wa'malu sholihah, dan beramal yang soleh. Ini ada indikasi tersendiri bahwa dengan kita memakan makanan yang baik, kita akan dimudahkan Allah untuk melakukan suatu amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang baik pula. Kemudian ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu ada wasiat untuk Rasul juga, ada wasiat juga kepada seluruh manusia. Wahai orang-orang, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hendaklah engkau makan makanan yang baik dari apa-apa yang dirizkikan oleh Allah kepada kalian. Setelah Rasulullah SAW menegaskan hadis itu, Rasulullah menyebutkan, summa dzakara ar-rajul yutilus safar as'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Dahulu kala ada seseorang yang dalam keadaan safar, ia lusuh, yang mana pada saat itu semestinya doa-doa itu dikabulkan. Musafir itu doanya makbul, apalagi dia lusuh, dia kehabisan bekal, tidak ada saudara di perantauannya. Itu potensi untuk Allah mengabulkan doanya itu amat tinggi. Musafir ini berdoa, ya Rabbi, duhai Robku. Akan tetapi apa? Ya Rabbi, wa mat'amul haram. Akan tetapi makanan yang ia makan adalah makanan yang haram. Wa malbasuhul haram. Pakaian-pakaian yang ia kenakan adalah pakaian-pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram. Dan ia diberi gizi, ia mengkonsumsi konsumsi yang dengan konsumsi yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Maka bagaimana mungkin doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Pertama, Rasulullah SAW meminta agar ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu seseorang bisa memperoleh rizki yang baik. Dengan keduanya ini seseorang akan menjadi tenang. Kalau rizkinya ia baik, yang makan ia baik, ia tidak akan dibuat gundah setelahnya. Coba ia yang makan adalah hasil haram, tentu ia gundah. Uang hasil korupsi, ia akan gundah. Habis gini ketahuan atau tidak ya? Habis gini atau gini ya? Habis gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya? Akan tetapi dengan rizqan thayyiban, dengan rizki yang baik, seseorang akan mendapatkan ketenangan. Seseorang akan mendapatkan sakinah, itma'in, tuma'ninah. Maka itulah makna dari zikrullah. Jadi ketika kita ingin maksiat, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga tidak menjadi berbuat maksiat. Kita mencari rezeki dengan rezeki yang halal sehingga menghindarkan kita dari kegundahan-kegundahan setelah kita melakukan kemaksiatan tersebut. Wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan dengan modal ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, kita
bisa punya potensi melakukan suatu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegaskan dalam surat Al-Maidah tentang dua kisah anak Adam. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada dua anak Adam yang diperintahkan untuk berkurban, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menyerahkan apa yang ia usahakan. Watlu alaihim naba abnai Adam idh qarraba qurbanan fatuqubila min ahadihima. Akan tetapi salah satu di antaranya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yutaqabbal minal akhar. Dan yang salah satu di antaranya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala la'aqtulannak. Maka yang enggak diterima kurbannya oleh Allah itu hendak membunuh saudaranya. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sebelum ia sempat membunuh saudaranya mengingatkan, sesungguhnya Allah itu hanya menerima amalan-amalan dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih definisi takwa? Definisi takwa yang selalu diingatkan oleh para khatib Jumat. Hendaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Maka dijelaskan oleh berbagai macam ulama menjelaskan bahwa at-taqwa adalah imtisalu awamirillah. Engkau mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu nawahihi. Dan engkau meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ibtigha'an limardatillah. Murni hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya usud ternyata salah satu dari anak Nabi Adam itu adalah ia berkorban bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan karena kedengkian sehingga ia mengorbankan sesuatu korban yang tidak baik. Sisa-sisa. Sedangkan yang satunya mengorbankan dengan suatu korban yang baik. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja Allah menerima amalan itu adalah dari orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bukankah kita sering wirid, sering membaca surat Al-Mulk di antara sebelum tidur ada wirid, ada sunnah dari Rasulullah SAW membaca surat Al-Mulk. Ditegaskan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sejatinya kehidupan dan kematian itu Allah ciptakan untuk menguji siapa sih di antara kita yang paling baik amalnya. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, bagaimana ia menyikapi harta yang Allah titipkan. Yang miskin Allah uji dengan kemiskinannya, bagaimana ia sabar terhadap apa yang telah Allah timpakan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar Allah menguji siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Amalan yang ibtigha'an limardatillah, amalan yang ia tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam mengerjakannya ia sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah amalan-amalan yang diterima. Sehingga tidak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan di hari kiamat sebagaimana penyesalan yang Allah tegaskan dalam surat
Al-Kahfi. Al-Kahfi biasa kita baca di malam Jumat, Kamis malam Jumat ini. Yang mana Allah menegaskan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Ini dalam surat Al-Furqan. Ditampakkan seluruh amalnya tapi ia dijadikan debu yang berhamburan. Atau dalam surat Al-Kahfi ditegaskan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mengerjakan yang dhalla, tersesat. Alladzina dhalla sa'yuhum, usaha-usaha mereka hanya murni orientasinya adalah orientasi dunia. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Akan tetapi ia masih mengira di samping ambisi-ambisinya oleh memperoleh dunia itu, ternyata ia mengira bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan kebaikan. Sehingga Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan tadi, wa qadimna ila ma'abilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Ditampakkan seluruh amalnya, ternyata amalannya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalnya baik, tapi qadarullah ia belum masuk Islam. Karena syarat dari diterimanya amalan adalah Islam. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafal ladina utul kitaba min qablihim. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Maka ketika beramal baik sebanyak apapun akan tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditegaskan dalam surat Al-Baqarah. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal baitil haram kaman amana billah. Orang-orang musyrik itu ada yang mengatakan, "Loh, dulu itu aku tuh memberi minum orang-orang yang haji. Wa imaratil masjidil haram, juga memakmurkan Masjidil Haram." Tapi Allah tegur di situ. Aja'altum siqayatal haji wa imaratul masjidil haram kaman amana billah. Apakah engkau hendak menjadikan orang yang mengasih minum, menyetarakan orang yang ngasih minum, orang yang memakmurkan Masjidil Haram kaman amana billah, seperti orang-orang yang beriman kepada Allah? Oh, tidak setara. Maka syarat dari diterimanya amalan adalah pertama adalah ibtigha'an limardhatillah, mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang biasa kita sebut dengan ikhlas, yang mana kita telah menghafal dalilnya ketika kita di usia dini, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita itu sejatinya tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali beribadah dengan mukhlis, dengan tulus, dengan murni mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wattiba'ur rasul wa ma atakumur rasul, dan dalilnya adalah pada firman Allah dalam surat Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang datang dari rasul itu hendaklah engkau kerjakan, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang dilarang hendaklah engkau hindar. Masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah mengajarkan di pagi hari seorang muslim itu seharusnya memiliki target-target. Aku hari ini mau ngapain? Aku hari ini mau ngapain? Maka target-target itu harus diiringi dengan ketiga hal di atas tadi. Bagaimana target harian ini? Aku memperoleh ilmu yang bermanfaat kepada Allah SWT. Apakah ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang membahas masalah fikih? Oh ya tentu. Fikih itu adalah ilmu-ilmu bagaimana kita menjalani kehidupan, bagaimana kita membagi waris, bagaimana. Tapi bukan berarti kita mempelajari matematika bukan ilmu yang bermanfaat. Karena membagi waris juga perlu ilmu matematika. Menentukan awal bulan itu juga perlu ilmu matematika. Sehingga ilmunya ia menjadikan wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia punya target. Yang masih SD, targetnya ketika aku belajar ini, aku mengenal ini, sehingga mendekatkan diri kepada Allah. Yang masih SMP, aku belajar ini,
Aku akan mendapatkan ini. Manfaatnya ini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Di samping ada usaha, di samping iyyaka na'budu, kita mengikrarkan di setiap sholat kita, iyyaka na'budu, kita ada usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita belajar, di samping kita berusaha apapun untuk mencari pengetahuan, kita juga nasta'in kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Wa rizqan thayyiban. Memang rizki itu tidak melulu berupa harta. Rizki yang baik. Maka hari ini aku harus ketika mendapatkan rizki adalah rizki yang baik. Apakah rizki yang telah kita peroleh sekarang, apakah pakaian yang sekarang kita pakai, apakah dari hal yang baik? Tentu kita berintrospeksi. Hari ini aku berusaha kerja. Ya Allah, jadikanlah rizki yang aku terima adalah rizki yang baik. Warizqan thayyiban. Di samping kita iyyaka na'budu, di samping kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT, iyyaka nasta'in. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amalan mutaqabbala, dan beramal. Kita beramal dari modal ilmu yang bermanfaat, kita nge-share. Ada satu hadis yang kita ketahui, kita beramal dengan nge-share lewat story. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang aku ketahui adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika aku share ilmu ini, jadilah share-sharean ini. Bagian ilmu ini adalah ilmu yang mendatangkan, yang diterima olehmu. Itu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika usai menjalankan perintah Allah membuat Ka'bah, Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, telah aku tunaikan semua yang Engkau perintahkan kepadaku. Taqabbal minna, kabulkan amalan, persembahan kepadamu. Innaka antas samiul alim. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengaitkan antara kita ikhtiar dengan berdoa agar tidak jatuh pada kesombongan? Ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Berdoalah kepadaku, engkau akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiru, orang-orang yang enggak mau berdoa itu orang-orang yang sombong. Coba kalau ketika ia melakukan suatu ikhtiar terus kemudian dia berdoa sehingga ia ingat, oh ternyata apa yang kita usahakan selama ini itu ternyata aku ingat, aku pernah meminta kepada Allah. Aku beribadah, aku bisa istiqomah sholat berjamaah di masjid. Yang Allah janjikan melalui sabda Rasulnya. Ditinggikan 27 derajat daripada orang-orang yang sholat sendirian. Ia ingat bahwa amalan yang ia kerjakan itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berdoa itu, dengan ikhtiar berdoa, itu mengingatkan kita selalu bahwa la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Dan ketika aku melakukan suatu amalan adalah amalan-amalan yang diterima olehmu. Karena sejatinya yang membuat orang bahagia di surga kelak adalah ketika amalannya diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tak heran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjadikan suatu rutinitas ibadahnya adalah sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku ibadah ini ya karena ditolong Allah. Bagaimana aku tidak ibadah lagi? Sehingga aku menambah rasa syukur. La'azidannakum. Allah pasti akan menambah dan menambah. Orang yang mensyukuri waktunya dengan thalabul ilmi, Allah akan tambah rizkinya berupa wawasan-wawasan yang luas. Orang-orang yang mempraktekkan wawasannya, ilmu-ilmunya, mensyukuri ilmunya, Allah akan tambahkan dengan rizki-rizki yang thayyib, rizki-rizki yang baik. Orang-orang yang mensyukuri ilmu dan rizki yang dititipkan kepadanya secara baik,
Allah akan tambah rizkinya berupa amalan yang diterima olehnya. Maka doa ini sangat penting sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di waktu pagi, yang menjadi suatu perhatian dari istrinya yang bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tentunya dengan kita mengetahui, kita sejenak mendalami arti-arti doa itu, kita lebih punya ambisi dalam berdoa. Punya tekad agar kita terus istiqomah. Oh, ternyata doa ini tuh memiliki keutamaan yang penting. Oh, ternyata doa itu betul-betul membimbing saya dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari ini. Sehingga karena betapa pentingnya, Ummu Salamah tidak ingin pengetahuannya hanya diketahui dirinya sendiri. Ummu Salamah tidak egois, Ummu Salamah menyampaikan kepada muridnya, dan muridnya menyampaikan kepada kita semua, dan kita semua dapat mengambil manfaat daripada doa yang telah sampai kepada kita. Semoga Allah menjadikan pertemuan kita adalah pertemuan yang bermanfaat dan berdatangkan keridhoannya, pertemuan yang dijanjikan Allah melalui lisan nabinya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi pertemuan thalabul ilmi itu pertemuan yang Allah janjikan, Allah mudahkan seseorang yang thalabul ilmi mendapatkan, menggapai jannah, menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waffaqaniyallahu wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yarda. Semoga Allah senantiasa memberi taufik kepada kita untuk mengerjakan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita tutup mudarasah ngaji bareng pada maghrib kali ini, mari kita bersama-sama manfaatkan waktu mustajab dalam majelis ilmu ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, berilah rahmat kami dengan Al-Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan yang Engkau terima olehmu. Ya Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami. Wa dzunuba jami'il muslimin, dan dosa-dosa kaum muslimin sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan hindarkanlah kami beserta keluarga kami, beserta orang-orang yang kami cintai dari adab neraka. Dan kumpulkanlah kami semua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surgamu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.